Hai, Assalamualaikum. Selamat tahun baru 2022. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan tentu saja lebih bermanfaat. Di episode pertama Ngestar Book kali ini, kita akan sama-sama introspeksi cara kita bermedsos, berkomunikasi di media sosial selama ini dengan teman cibuk yang the one and only Miss Amida. Let's join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah bareng dengan Cibu, ada Miss Amida. Halo Miss Amida. Halo semuanya. Halo Cibu. Amida, halo Miss Amida Yusri. Dan Ana Ana. selalu salah. Selalu Maaf salah. ya. Nggak apa-apa, dimaafkan. Miss Amida Yusriana ya. Susah loh dapet jadwalnya Miss Ami nih. Alah. Dari tahun lalu. Kayak udah setahun aja. Kayak udah setahun aja. Baru berapa hari yang lalu gitu baru ya. beberapa hari yang lalu. Dan alhamdulillah siang ini kita kesempatan buat ketemu dengan Miss Ami bareng, mau ngobrol-ngobrol seru deh pokoknya. Nah, Miss Ami sendiri ini adalah temanku di kampus ya, di Undip, tapi kita beda fakultas. Miss Ami ini ada di FISIP ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, produknya komunikasi. Nah, Miss Ami, sebelumnya Happy New Year. Happy New Year buat semuanya, buat Cibu juga. Happy New Year. Semoga makin sibuk ya, kan? Ini suka bikin PR sendiri, udah sibuk masih bikin-bikin begini. Kesibukan. Kerja. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Ini sebenarnya hiburan nih. Ini hiburan buat gitu. aku. Iya, karena jarang ketemu orang ya, ketemunya mahasiswa, ketemunya lu lagi ngobrol sama orang, walaupun kita terbatas ruang dan waktu ya. Kita ketemunya di Zoom, tapi udah bikin happy, bisa belajar banyak hal dari teman-teman yang aku ajak ngobrol begini. Salah satunya yang ada di waiting listku itu Miss Ami. Oh ya Tuhan, waiting list. Dan akhirnya menjadi episode pertama di tahun ini. Wow, pembuka 2022. 22. Semoga bermanfaat ya. Harapannya itu sih, saya juga takut diajak ngobrol tapi taunya saya nggak ada manfaatnya. Gimana coba? Nggak dong. Pasti selalu ada manfaat dan inspirasi dari teman-teman ngobrol aku nih ya. Okay, karena Miss Ami ini ada di bidang komunikasi, mungkin obrolan kita di lingkup itu ya. Boleh, silakan. Boleh, ya. Jadi kaitannya dengan media sosial, kita kan nggak mungkin nggak punya media sosial hari gini ya, Miss ya. Ya, kita justru ketemu sama banyak orang, mengenal ataupun mengetahui dunia luarnya dari medsos. Miss Ami punya Instagram, aku punya Instagram. Mungkin masih main Facebook. Udah enggak sih, udah lama banget nggak main ya. Jadi cuma Instagram aja, sama juga ya. Kayak generasi sekarang kebanyakan meninggalkan Facebook ya, yang masih nggak telaten aku di Facebook, iya sih jujur. Dulu saya telaten, terus habis itu mulai kenal Instagram, udah nggak telaten lagi sama Facebook, benar-benar tinggal gitu aja. Iya benar-benar udah pindah ke Instagram, dan sekarang aktif ya kita di Instagram. Aku bisa tahu kegiatannya Miss Ami walaupun kita nggak chatting ya. Iya. Rajin posting ya. Rajin posting, tapi seru, kita jadi tahu teman-teman kita kegiatannya, keadaannya, walaupun nggak pernah ketemu secara fisik ya Miss. Nah, Miss kan dari komunikasi ya, melihat bagaimana tren komunikasi zaman now ya, nowadays secara general tuh gimana sih dengan adanya medsos, dengan semua orang pakai, dari yang anak kecil aja udah pakai sampai yang udah tua. Dulu kan mungkin terbatas ya karena teknologi. Menurut Miss Ami, dari pandangan Miss Ami sendiri, gimana sih tren penggunaan media sosial sekarang ini? Oke, kalau sosial media jelas penggunaannya terus meningkat ya, bahkan itu menjadi semacam pengganti komunikasi kita. Banyak dari kita akhirnya males ketemu, tapi prefer untuk menggunakan sosial media, ya kan? Benar, saya pun termasuk orang yang seperti itu gitu. Daripada ketemu atau ngobrol bagaimana gitu, saya lebih memilih menggunakan sosial media. Saya juga bisa catch up teman-teman tanpa perlu bertanya. Saya bisa tahu, oh Cibuk hari ini ada yang mamerin makanan nih, misalnya lagi diet gagal lagi, misalnya kayak gitu. Atau ada yang mamerin tas branded nih, kayaknya harus kerja lebih keras lagi, misalnya gitu ya. Kita jadi mengenal orang lain, kita jadi tahu orang lain, tapi buruknya adalah
misalnya nih kalau kita ngomongin sosial media yang satu arah kayak Instagram gitu kan, story. Kadang sih kita bisa nanya gitu, tapi kalau misalnya hanya menonton aja, contoh saya nonton story-nya, temen gitu ya, saya hanya mengenal dia dari situ, padahal mungkin sebenarnya itu bukan diri dia yang sebenarnya, ya kan? Karena tidak ada feedback, komunikasi kan kita bangun dengan adanya feedback itu. Jadi kita bisa percaya bahwa kita tahu realitas sebenarnya. Tapi yang ada di sosial media adalah hyper reality ya, realitas yang lebih-lebih lagi, realitas yang dibangunnya di atas realitas yang terkadang tidak benar-benar menjadi realitas orang itu tersebut. Nah, saat akhirnya kita memilih untuk, lebih berkontak dengan sosial media, tentu akhirnya orang bisa memanipulasi diri mereka gitu kan, bisa memilih, "Oh saya maunya nunjukin yang indah-indah aja," gitu. Kalau saya sih sukanya nunjukin yang sambat-sambat terus gitu kan. Jadinya orang lihat nih Amida hidupnya menderita terus ya kayak gitu, padahal mungkin ada bagian-bagian yang menyenangkan yang saya tidak tuliskan seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang lebih senang menuliskan yang indah-indah aja, nggak menuliskan yang sedih. Akhirnya pikiran kita terkotak-kotakan dan banyak problem kan yang membuat orang jadi depresi akibat membandingkan kehidupannya. Ini sebenarnya dulu sih saya merasa ini aneh ya, karena saya bukan tipikal yang membandingkan seperti itu, jadi saya nggak bisa relate gitu saat ada orang bilang, "Saya nonton sosial media, tapi sosial media itu membuat saya makin depresi karena hidup saya tidak seindah orang lain," gitu. Saya pikir itu aneh gitu kan, iya pasti orang menunjukkan yang indah-indah aja, tapi ternyata di satu sisi saya pernah menyadari bahwa, oh iya ada seorang teman yang kehidupannya saya inginkan, apa yang dia tampilkan itu yang saya inginkan. Di situ titik saya merasa relate, oh iya bisa ya kita meskipun saya sadar bahwa yang ada di sosial media itu cuma konstruksi sosial aja, konstruksi dia aja, tapi itu bisa menyakiti hati saya, itu bisa menyakiti teman-teman lainnya dan kalau kita sudah dewasa itu aman gitu, tapi bagaimana dengan yang lebih muda? Mereka tidak bisa coping dengan ini, yang terjadi ya akan semakin banyak orang tidak bersyukur, yang paling ringan ya mungkin tidak bersyukur ya. Tapi bagaimana dengan mereka melakukan tindakan kriminal demi memenuhi standar hidup tertentu? Atau jangan-jangan bunuh diri ya karena depresi merasa hidupnya tidak seindah yang lain. Gitu sih tentang sosial media. Jadi kalau dikupas sebenarnya berlapis sekali gitu ya. Tapi Tapi highlight-nya gitu. iya, tapi setuju banget bahwa apa yang kita lihat di medsos itu, nggak seluruhnya loh. Kita melihat aja apa yang kita ingin lihat dan apa yang mereka ingin Ingin tampilkan, lihat, betul. dan kita yang bikin perspektif sendiri ya. Betul, betul. Mungkin Miss Ami ingin menyampaikan maksud A dengan postingannya, tapi saya menangkapnya dengan maksud B. Bisa jadi seperti itu. Dan itu yang terbentuk. Saya menilai feedback-nya hilang ya. iya tuh, apa tuh namanya? Konfirmasi, Yes. reply gitu kan, feedback langsung kita mengenal dalam ilmu komunikasi gitu. Karena saya diundang dalam rangka sebagai dosen komunikasi ya. Betul. Jadi saya kenalkan ilmu-ilmunya. Jadi komunikator melalui media bicara ke komunikan, biasanya komunikan akan memberikan berupa feedback ke komunikator. Di situ terjadi komunikasi dua arah, gitu kan? Itu ada pemahaman dia yang konsepnya sama. ya. Tapi di medsos yang tadi Miss bilang satu arah, ada part yang hilang. Betul, Part hilang itu kita maklumi sekarang. Ya, secara nggak langsung kita anggap memang tidak perlu ada. Nggak perlu ada gitu. Jadi kita menggeneralisasi apa yang kita lihat. Kita jadi melabeling orang itu dengan misalnya Miss Amida orangnya lucu ya dengan keluhan-keluhan konyolnya misalnya, atau si A yang misalnya suka posting masak-masak kayak Mbak Riza gitu ya, dengan posting kesehariannya cerita-ceritanya dan sebagainya, kita jadi secara nggak langsung melabel seseorang seperti itu. Padahal belum tentu Miss Ami whole-nya seperti itu, ya kan? Ya, aku betul, seperti itu betul. dan sebagainya. Nah, apalagi medsos tuh liar banget ya, Miss ya. Iya, sangat liar. Orang Sangat liar. tidak karena anonim kan ya, jadi orang kayak bebas aja bicara seperti bebas itu. Dan bebas berpendapat juga. Misalnya aku ingin melabelin kamu dengan maksudku seperti ini, kamu nggak boleh protes kan, kamu yang posting. Saya menilainya seperti itu. Misalnya ada yang posting tentang sedekah, niatnya untuk mengajak orang lain, tapi ada satu orang menganggap itu riya, menganggap itu pamer, ya susah. Kalau kita sudah bisa atau sudah mau
menyerahkan diri kita di medsos, Betul. ya Harus sadar ya bahwa kita harus bisa dicap apa aja, betul. tidak bisa mengkontrol orang Mhm. berpendapat apa. Bah, menarik lagi soal berpendapat nih, karena tidak bisa dikontrol itu ya. Sometimes kita berpendapat kita telan sendiri ya, Miss ya. Misalnya batin, ya batin. Ih kok gini kok gitu. Oke, tapi banyak yang terucap, diketik ya, di komen lah, di komen. Oke, some point positif. Banyak poin tapi yang nyinyir, Negatif. negatif gitu ya. Mhm. Balik lagi, kebebasan pendapat itu gimana sih, Miss, di medsos atau di ya berkomunikasi yang baik itu gimana sebenarnya? Ya kan harusnya mungkin kita semua tahu ya yang namanya kebebasan berpendapat itu tetap ada batasnya. Sebebas-bebasnya kan kita tetap tidak bisa apa ya menyakiti orang lain. Karena namanya kepentingan pasti ada batasnya. Kalau kepentingan tidak ada batasnya ya ini jadi hukum rimba kan seperti yang kita lama pelajari seperti itu. Berkomunikasi pun kan ada etikanya seperti itu. Tidak bisa kita seenaknya kita bicara. Pasti ada orang lain di pihak sana. Ingat bahwa yang namanya ada komunikator, ada komunikannya tadi ya. Jadi kalau kita bicara pasti ada reseptornya, ada orang yang menerima itu. Dan bagaimana mereka menerima itu bisa berbeda-beda. Kalau kita tipikal yang pandai merumuskan informasi kita maksudnya A dan orang itu menerimanya A ya, itu akan baik. Tapi seringkali tidak semua dari kita pandai melakukan itu, gitu kan. Kita maksudnya A, tapi tadi seperti yang disebut sama Cibu ya, bahwa orang nerimanya B gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya kita sadari dan harusnya ini menjadi pelajaran ya untuk anak-anak yang lebih muda, generasi yang lebih muda karena mereka istilahnya digital native. Digital native adalah mereka mereka natif banget gitu. Mereka terlahir dengan digital. Kalau kita kan masih digital migration dari analog ke digital. Kita masih ada masa-masa belajar dari yang tadinya pakainya Mic3, kemudian ada Friendster, kemudian Facebook dan lain. Kita mengalami perubahan itu secara bertahan. Kita bertahap gitu. Jadi kita menyadari, oh ini boleh, oh ini nggak boleh, oh ini begini itu begitu. Akibatnya kita merasakan akibatnya itu dalam jangka panjang itu kita sadar gitu menemukannya. Tapi yang anak-anak baru lahir ini ketemu langsung bisa berbicara dan mereka bisa cenderung menuliskan apa saja tanpa menyadari konsekuensinya. Nah itu yang bahaya. Seharusnya ya muncul ya banyak pelatihan, banyak mungkin aturan, mungkin masukan dalam kurikulum ya tentang bagaimana sih cara berpendapat atau bermedia sosial yang sehat. Seharusnya seperti itu. Betul, bener banget, Miss. Tadi Miss bilang mereka lahir di dunia yang sudah begini, ya. Mereka langsung terjun dengan maturity yang mungkin belum masih kurang ya, dan betul. melihatnya mungkin ya melakukan seperti itu tuh sudah biasa ya. Miris banget sebenarnya, Miss, kalau kita melihat di medsos ya, bagaimana orang berkomentar seperti tanpa ada saringan gitu. Iya, ada betul. Karena anonimitas itu orang Iya. merasa bebas. Oh, aku ngomong apa aja bisa gitu. Kan seperti itu ya. Iya, dan kadang dibalut dengan saya kan memberikan input. Iya, input kan ada caranya. Terus Dan ada ini nih yang menarik juga nih mungkin kita point out tentang bahwa semua yang ada di sosial media kan sekarang ini pakai algoritma itu kan. Jadi apa yang informasi. Nah, ini jadi problem baru lagi kan bahwa informasi-informasi yang muncul di kita adalah yang sesuai dengan pencarian kita, sesuai dengan ketertarikan kita. Kita kurang ngobrol kan yang baru mikir tapi udah muncul iklannya gitu kan. Nah, itu kan belum bisa dibuktikan secara saintifik. Saya pernah baca sih bahwa katanya itu memang ada apa sih kayak trial gitu untuk membaca brainwave. Saya pernah dengar gitu. Tapi belum bisa dibuktikan dan bahkan yang istilah kayak ponsel kita menguping gitu kan, juga pernah dicurigai bahwa ponsel kita menguping, itu pun juga belum bisa dibuktikan. Nah, kayak gitu-gitu akan membentuk tailoring istilahnya ya. Mereka akan membentuk informasi-informasi yang itu-itu aja gitu. Jadi yang kita suka A ya yang muncul A. Jadinya yang kita percaya kebenarannya ya cuma A aja gitu. Contoh nih,
kalau pernah pada nonton yang di Netflix tentang sosial dilema gitu kan, ternyata Facebook itu menyumbang perpecahan di Timur Tengah gitu. Karena apa? Kondisi bipolar politik itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Ada kubu A, kubu Jokowi, kubu Prabowo ya. Ternyata di seluruh dunia itu seperti itu gitu. Dan ternyata penyumbang terbesar penyebabnya adalah si Facebook. Karena orang-orang yang menikmati kontroversi politik ini mendapatkan asupan informasi yang itu-itu aja. Misalnya nih, saya cebong ya. Saya suka Jokowi berarti ya. Nah, akan muncul semua informasi tentang kecebongan gitu. Berarti apa? Hal-hal yang menjelek-jelekan pihak sana. Dan saya jadi percaya gitu. Kalau saya tidak mempelajari ini, saya jadi percaya bahwa oh ya dunia nih bahwa orang ini tuh benar, yang mereka itu salah. Saat muncul bipolarisasi seperti itu, bagaimana perpecahan kan yang terjadi? Karena yang di sana pun menerima informasi yang sama gitu, bahwa yang salah yang cebong gitu. Akhirnya terjadi bentrokan. Nah, ini yang akan terjadi juga ke anak-anak kita gitu. Mereka menonton sosial media yang sudah di-tailor khusus untuk mereka, yang mereka percaya. Akhirnya informasi-informasi di luar itu, pendapat-pendapat di luar itu, pengalaman di luar itu menjadi tidak masuk ke pikiran mereka. Yang masuk hanyalah betul, yang iya sekata sama saya. Ya, Itu setuju banget. betul. Itu mempengaruhi karakter juga kan, jadinya nanti kita nggak bisa menerima pendapat orang gitu kan. Aku sampai merinding loh. Bener banget. Jadi kayak kita tuh disuapin apa yang kita pengen. Kita suka cake, kita akan disuapin cake. Betul. Bentar lagi kita tunggu buka Instagram muncul iklan cake. Iya bener. Iya, kita buka lambe turah, nggak akan berapa lama kita akan disuguhi gosip-gosip serupa. Betul. Tentang Vanessa. Kita browsing Vanessa akan keluar Vanessa. Kita browsing apa nih Fuji akan keluar Fuji. Begitu terus kita akan disuapin apa yang kita pengen. Benar banget. Serem sekali. Iya, serem sekali ya. Apalagi sekarang ya itu balik lagi tadi ya, kebebasan berpendapat juga. Jadi informasinya udah nggak scientific lagi ya. Betul. Pendapat pribadi, pendapat-pendapat yang tidak ada latar belakangnya, penelitiannya atau latar belakang dasarnya. Karena semua bebas, bohong, hoax pun terserah. Tergantung, balik lagi akhirnya ke kitanya mau langsung ditelan mentah-mentah. Tapi selogik-logiknya kita, bahwa kita sebenarnya tahu itu nggak benar. Cuma kalau kita suapin terus kita percaya, betul. Lama-lama mempertanyakan, iya kali ya, gitu loh. Ada lama-lama gitu. Betul. Dan kadang kita tidak punya cukup waktu untuk melakukan pengecekan pada sumber berita, ya kan? Exactly. Saya pun menyadari hal-hal itu gitu, dan saya pun selalu tidak punya waktu gitu untuk melakukan pengecekan, dan saya baca akhirnya juga ada kecenderungan baca judulnya aja gitu kan. Nah itu karena informasi di kita itu yang datang ke kita terlalu banyak, jadi orang-orang kita itu sudah semakin pendek kemampuan berkonsentrasinya. Makanya muncul Instagram video yang hanya 1 menit. Itu kenapa cuma 1 menit? Karena kemampuan kita berkonsentrasi sependek itu sekarang. Nah, makanya karena kita tidak mampu berkonsentrasi panjang, kita tidak bisa baca. Kalau kita tidak bisa baca, kita baca judulnya aja. Makanya judul-judul banyak yang clickbait. Lebih menarik ya. Nggak tahu isinya apa kita. Iya betul. That's why orang atau ini lebih suka bikin clickbait, bikin orang tertarik dulu. Ya, isinya, ya ampun nggak ada hubungannya sama tadi judulnya. Yang ada betul, benci banget. Kadang-kadang tertarik gitu. Ih apa sih, mana tadi? Mana tadi ya? Dan for your information ya guys, aku sama Miss tuh sering ketemunya di akun lambe-lambe. Iya. Sama-sama hiburan. Ketemu di sini, ketemu di sini bisa ya. Karena kita itu sebenarnya kita udah mencoba untuk mengerem ya. Untuk mengerem berkomentar, tapi kadang ya itu karena informasi yang udah banyak bertubi-tubi kita kayak diserang gitu ya. Misalnya kita lagi bete sama seorang yang lagi viral ini ya, terus kita tuh kan diasupi oleh informasi tentang orang itu yang makin menyebalkan, tuh kan kita jengkel ya. Terus kita kepengen komen kayaknya tuh. Tapi ya. Nanti habis komen menyesal nggak sih? Menyesal. Iya itu dia. Betul, iya kita komen ngapain sih?
Betul. Aku juga beberapa kali komen, terus di komen orang, aku nggak bisa berdebat kayak begini. Akhirnya aku hapuskan. Lo pernah sampai diajak ini Beberapa berdebat? kali gitu. Jadi mereka mendebat, aku hanya komen biasa, aku komen Iya. gitu ya. Tapi mereka netizen ya tadi ya, anonimitas membuat mereka agresif gitu. Jadi menggunakan Agresif. bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan. Iya, langsung ngatain gitu. Kak Mbak kalau ini atau kamu kalau ini. Oh, I cannot talk this way gitu. Aku merasa aku nggak bisa membalas dengan cara seperti ini. Ya sudah, akhirnya aku pilih untuk hapus. Gitu. Bagus, bijaksana sih. Tapi susah ya pengendalian. Iya, memotong peluang orang untuk apa tuh namanya berantem untuk hal yang nggak penting. Betul. Kalau dia mau berkomentar, mah kok komentar aja sendiri, nggak usah balas punyamu. Iya. Dia emang ngajak war sih. Betul ngajak war. Kayak sekarang tuh orang-orang tuh kayak nggak masalah kita berantem tuh nggak masalah. Kita nggak kenal gitu. Ini termasuk suka yang bacain komentar nggak? Maksudnya ada berita apa gitu, artinya kan ada berita ada captionnya. Terus termasuk yang suka bacain nggak? Komentar-komentar. Iya, suka baca. Sama banget. Aku ingin bukan belajar, aku ingin melihat orang tuh cara pandangnya gimana sih dalam satu. Betul. Nah, arahnya kemana? Suamiku marah-marah. Kamu ngapain sih komen-komen itu dibacakan? Itu kan otomatis menguji mentalku juga ya. Kadang kalau adik aku yang sepakat ya aku bener nih, begitu ada yang like, begitu nggak sepakat dan dia tuh kayaknya nggak rasional gitu komennya, tuh aku jengkel dan itu tuh kadang aku suka ngomong gitu ya, kok kayak gini sih gitu. Suamiku tuh yang jengkel, kamu tuh jengkel dibikin-bikin sendiri karena apa? Karena kamu ini baca komen-komen orang. Enggak, aku ingin melihat orang itu perspektifnya terhadap kasus ini tuh apa. Pengen tahu aja se-shallow apa dan sedip apa orang mikirnya gitu. Tapi Miss perhatiin nggak? Tadi kan Miss bilang tuh sering diajak war ya sama orang. Pasti cewek. Enggak juga sih, ada juga laki-laki. Iya, betul. Oh, oke. Beberapa kali laki-laki kok gitu. Ya saya nggak sering sih kayak begitu, cuma kejadian dan seringnya laki-laki gitu. Kadang-kadang komennya soalnya tentang gender ya. Jadi laki-laki kan menyerang ya. Akhirnya mereka ya begitu seperti itu gitu. Jadi makanya mungkin itu mengapa saya dapat serangannya banyak laki-laki karena saya sering komennya di tentang gender gitu. Oh gitu. Jadi kontennya itu tentang gender ya, yang jelas ya. Yang tidak sepemikiran ya, apalagi yang tidak segender ya. Betul, pasti. Sekarang kan kayak gender war banget ya, laki-laki dan perempuan. Mungkin Miss bahas tentang tadi ada gender war ya. Itu kan kalau di medsos sekarang ya udah wanita sama laki-laki kayaknya sama-sama aja ngomongnya, udah nggak ada tanda kutip sopan santunnya, tata keramanya. Kayaknya dulu mungkin laki-laki lebih bebas berpendapat, seolah ya dulu mungkin diarahinnya ke situ. Wanita mungkin secara kesantunan itu menahan diri. Ya, tapi sekarang sepertinya kok tidak ya. Bahkan tadi kalau aku pribadi mungkin yang aku amati, yang perempuan tuh entah itu masih muda, entah ibu-ibu tuh war loh di komen loh, udah nggak mikir lagi ini kita wanita ngomongnya kasar, ini saya muda menyerang yang lebih tua, yang tua tidak mengayomi yang muda. Itu kenapa saya jadi yang suami saya bilang, apa sih ngurusin orang komen-komen, tapi aku pengen lihat tabiatnya mereka loh. Aku cuma sebenarnya tidak melihat secara kontennya, tapi melihat ini ada ibu-ibu nggak malu berantem sama anak kecil, ada anak kecil nggak sopan sama ibu-ibu. Itu aku concern di situ justru, bahwa tata krama, sopan santun, berpendapat itu udah nggak ada pagernya lagi ya nggak Miss? Ya, itu dia. Ya. Nah, apalagi Miss, mungkin Miss pernah temuin nggak sih dia berantem di media sosial, komen-komenan misalnya ada postingan-postingan laki-laki yang badannya bagus, habis nge-gym keringetan, atau opa-opa Korea begitu. Terus aku miris kalau ada yang komen, aduh rahimku anget. Cici banget. Iya kan, dia merendahkan dirinya sendiri loh. Ya nggak, secara nggak langsung. Karena ketika akhirnya orang laki-laki melihat cewek ini kok seperti ini, tapi nanti dia
komen seperti itu. Dia bilang dia dilecehkan, dia bilang sexual harassment, ya nggak sih, Miss? Dia menganggap itu lucu. Kadang dia mengetek temennya, aku dadanya pelukable atau boboable. Coba dibalik, dia digituin sama laki-laki, dadanya pelukable, boboable. Merong-merong nggak? Pasti merong-merong. Tapi dia merasa bahwa itu udah dia merasa bisa berkomentar seperti laki-laki, tapi dia ketika nanti dia dilecehkan dengan komentar yang sama, dia menganggap bahwa itu adalah seksual harassment. Menurut Miss gimana nih fenomena kayak gitu sekarang? Sebenarnya begini ya. Bicara tanpa etika tidak ada yang bisa dibenarkan, melecehkan juga tidak bisa dibenarkan. Tapi sebenarnya apa yang diungkapkan Mbak Pepi, pola pikir Mbak Pepi, bagaimana Mbak Pepi merasa perempuan tidak boleh begitu, gitu, itu adalah bentukan konstruksi sosial ratusan tahun, gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kalau saya boleh mengambil sisi gitu kan, saat perempuan mengatakan rahim anget gitu-gitu, memang sekarang terasa sangat merinding ya, saya juga nggak akan ngomong seperti itu. Tapi itu adalah bentuk bahwa sebenarnya perempuan itu punya keinginan seksual loh, yang selama ini selalu diopresi gitu. Jadi kalau kita belajar tentang gender, kita belajar tentang mayoritas dan minoritas. Kita belajar tentang pihak-pihak yang diopresi. Dan siapa yang diopresi selama ini? Perempuan. Bagaimana cara-cara mengopresi perempuan? Dengan salah satunya mengaseksualkan perempuan dalam hal pembicaraan dan juga mengseksualkan perempuan dalam banyak hal. Perempuan selalu dijadikan objek seksual, tapi di saat yang sama perempuan dituntut untuk tidak boleh menunjukkan ketertarikan seksualnya. Karena misalnya nih, saya harus sopan, saya harus rapi gitu kan. Terus saya tidak boleh membicarakan hal-hal yang berbau seksual. Selalu orang bilang perempuan tidak boleh begitu, perempuan itu lembut, perempuan itu tidak boleh menunjukkan seksualitasnya. Kita nggak boleh agresif kan? Kita suka sama orang, kita nggak boleh nembak duluan, kita nggak boleh menunjukkan hal-hal yang berhubungan dengan seksual, itu perempuan selama ini ditekan gitu. Padahal mungkin sebenarnya perempuan punya keinginan itu gitu kan, tapi dibungkam oleh suara mayoritas. Nah, sekarang ini ada sosial media yang membuat perempuan-perempuan itu boleh menyuarakan dirinya, mengekspresikan dirinya melawan nilai-nilai yang ada. Tapi tentu saja akhirnya di zaman sekarang yang laki-laki itu lebih dominan, saat perempuan menunjukkan seksualitasnya seperti itu akan muncul beberapa pendapat seperti pendapat Mbak Pepi itu, yaitu menunjukkan mayoritas selama ini, konstruksi selama ini bahwa seorang perempuan harus menahan seksualitasnya gitu. Yang kedua, memang karena dunia ini belum aman untuk wanita berekspresi, saat seorang wanita berekspresi, dia bisa saja dilecehkan karena belum aman gitu. Kondisi akan aman saat seperti laki-laki misalnya. Laki-laki dimaklumi kalau mereka punya seksualitas tinggi, itu kita memaklumi. Nggak apa-apa, laki ini. Kita selalu memaklumi laki-laki. Apakah akan terjadi pelecehan pada laki-laki kalau mereka mengungkapkan hal-hal seperti itu? Tidak gitu kan. Mereka lebih namanya juga laki-laki gitu. Tapi kalau perempuan, nggak pantas kayak gitu. Dan terjadi pelecehan berikutnya karena ya kamu sendiri sih ngomongnya kayak begitu. Nah, itu bukan salah siapa-siapa, itu adalah salah dari society kita ya, yang dibangunnya sejak ratusan tahun. Justru sebenarnya kita saat ini sedang pada zaman progresif. Kalau kita mau melihat dari kacamata gender ya, ini kita sedang dalam zaman progresif untuk perempuan berubah, memiliki suara, tidak diopresi lagi. Tapi tentu dengan cara yang baik gitu kan. Dan laki-laki juga sedang dituntut untuk progresif. Perempuan ini naik loh skalanya. Banyak situasi-situasi yang membuktikan bahwa perempuan sudah naik ke atas, laki-laki belum gitu, masih terjebak dalam patriarki. Nah, keseragaman dalam patriarki ini yang salah gitu. Tuntutan dalam patriarki ini yang salah gitu. Jadi kita harus mendewasakan diri. Perempuan bisa speak up sekarang, secara seksual perempuan juga mulai bisa berbicara, tapi tentu di tempat yang tepat, karena tempatnya belum aman, wadahnya untuk speak up belum aman. Beberapa laki-laki gitu ya, masih suka
lecehkan. Jadi kan belum Hmm. aman kan? Nah, Betul. seperti itu. Nah, amankan semuanya. Laki-laki harus tahu perempuan perlu dihormati. Di situ adalah safe place untuk keduanya berekspresi dengan benar. Gitu, Cibu. Iya, benar banget. Harus tahu tempatnya, tahu waktunya, Betul. tahu Betul. caranya. Caranya, rambu-rambu apa sih, Miss? Yang harus mungkin mulai kita di 2022 udah lah ya, cukup lah ya, percaya hoax nggak usah. Kemudian bagaimana menyampaikan pendapat yang baik. Mungkin Miss ada rambu-rambu cara berkomunikasi yang baik juga nyaman untuk kita gitu ya. Baik dari yang mengungkapkan maupun yang menerima gitu. Komunikasi yang baik ya. Saya pun kadang-kadang komunikasinya nggak baik. Cuma mungkin komunikasi yang efektif itu penting gitu kan. Jadi menyampaikan apa yang memang hanya menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Jadi terlalu banyak berkomunikasi, terlalu banyak pesan di dalamnya, itu juga akan menimbulkan kebingungan kan. Jadi bicara yang efektif seperti itu. Kemudian mengontrol nonverbal kita karena berapa persen dari informasi yang ditangkap oleh komunikan atau lawan bicara kita adalah nonverbal kita gitu. Jadi kita harus mengatur nih seluruhnya dari diri kita. Kita atur dengan baik sehingga orang yang menerima omongan kita itu nggak salah paham gitu ya. Tentu kemudian yang kedua adalah memahami orang lain punya kepentingan, memahami orang lain punya perasaan gitu ya. Bahwa Setuju banget. sekarang ini orang kayak yang penting aku ngerasa ini, aku nggak peduli sama perasaanmu kayak gitu. Tapi ternyata terjadi perubahan di kalangan anak muda kita bahwa berargumentasi sampai nggak sehat gitu, it's no problem at all. Yang penting pendapatku tersampaikan kayak gitu Dan kayaknya. ada gengsinya juga kalau sampai kalah ya. Padahal kan kita back off tuh bukan berarti kalah ya. Iya betul. Iya, Back kan? off itu justru itu kemampuan tertinggi kita untuk Yes. mengendalikan diri kan. keadaan. Betul. Justru Andalah pemenangnya melawan Iya. diri sendiri. Nah, Gitu kan. mengalahkan ego kita untuk terus melawan, ngejar. Seperti tadi Miss Betul. tidak, ya udah ngapain ada yang komentar atau menyerang Miss, ya udah hapus saja. Itu kan bentuk Miss bertahan dari Kendalikan sebenarnya kalau pengen diri. nyerang Mas serang aja. Pengen Ya. gitu. Aku kan punya pendapat misalnya Miss begitu ya. Aku ingin mempertahankan pendapatku, mempertahankan apa yang jadi keyakinanku itu kan pasti orang punya ya defense kayak gitu. Pasti. Cuma bagaimana ngerem itu dia guys. Jadi itu kalau kita melihat di medsos itu kan banyak hal yang menjadi trigger ya. Kadang bisa juga trigger untuk komen, trigger untuk melawan. Ada lagi juga trigger untuk misalnya tadi ya, yang ada seseorang yang memiliki semua yang kita pengen. It's my dream. It's my dream, not hers. Not hers gitu ya. Dia misalnya punya apa, punya hal yang kita pengen. Ya nggak sih, Miss? Itu kan jadi kadang kita teriritasi juga hatinya kita, keimanan kita, rasa syukur kita tuh teriritasi. Jadi sebenarnya menarik banget. Miss tadi ngomong how to control ourselves ya. Semuanya ada di diri kita. Yes. Kita kan nggak bisa kontrol orang lain. Betul. Yang bisa kontrol ya diri kita. Misalnya dia menyakiti kita, ya kita bisa melawan. Tapi lebih baik kalau kita nggak mau melawan juga bisa. Itu juga sebuah pilihan untuk tidak menjadikan hal ini besar. Atau tadi yang Mbak Pepi bilang, kita nonton sesuatu kita tersakiti, kita tidak perlu ungkapkan ke orang itu, kamu nyakitin aku loh. Jangan seperti itu. Kita nggak bisa kontrol orang lain. Tapi bagaimana kita mengontrol? Ya sudahlah gitu kan. Akhirnya lupakan aja, atau kalau memang nggak mau lihat postingan orang itu ya as simple as di unfollow atau di hide atau di mute kan selesai. Dan itu ada di tangan kita loh, sangat mudah untuk klik mute, sangat mudah untuk hide. Itu sebenarnya untuk menyehatkan kita juga. Saya udah beberapa kali kok mute orang. Itu sebenarnya penyakit hati itu di saya kan. Ketika itu akhirnya saya merasa tidak sehat untuk saya, tidak sehat untuk saya ya. Saya tidak akan menuntut dia untuk stop untuk posting. Siapa saya? Ya saya mengendalikan diri saya. Itu ya, Miss ya. Iya betul. Karena mengandalkan orang lain yang mengerti kita kan nggak akan selesai gitu, nggak akan pernah. Semua orang punya kepentingan, semua orang bebas gitu. Jadi bebas yang sekarang ini semakin bebasnya bebas-bebas sekali gitu. Makanya yang bisa kita tidak bebaskan adalah diri kita sendiri gitu. Kemampuan kita sendirilah yang untuk mengontrol semuanya. Kita juga harus diet dalam
berkomunikasi artinya Betul. diet itu kan bukan untuk kurus ya, diet itu kan mengatur pola. Nah, kita mengatur pola kita berkomunikasi. Betul, Ya, betul. porsinya yang berkomunikasi. Iya, bener banget. Senang banget ngobrol sama Miss Ami. Tadi sebenarnya Miss Ami sempat bahas tentang gender equality ya Miss ya, itu seru banget. Iya. Next time ya kita bahas ya. Oke, Miss iya. Ami, thank you so much. Sama-sama. Iya. Bye-bye. Sukses Bye. selalu. Semoga Salam bermanfaat buat ya. Pasti. Salam juga. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bersama ya untuk kita bijak bermedsos. Ketemu lagi di Starbook episode selanjutnya dan siapa tahu kamu teman ngobrol ibu selanjutnya. See you.